Selamat siang, Ibu dan Mbak. Di sini saya Evi Nadia akan melanjutkan sosialisasi kemarin tentang ilmu ekonomi. Jadi kemarin sudah kita bahas mengenai tujuan dan manfaat mempelajari ilmu ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi mempelajari ini tidak hanya untuk saat pandemi saja, tetapi bisa untuk di kemudian hari. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang ruang lingkup ilmu ekonomi dan prinsip ilmu ekonomi. Ruang lingkup ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro, ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro menggunakan analisis konsumen dalam menggunakan pendapatannya dan produsen dalam menawarkan barangnya dalam pasar. Ekonomi mikro juga disebut sebagai teori harga karena inti dari ekonomi mikro adalah penentuan harga. Yang kedua, ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro dikenal juga sebagai teori pendapatan karena inti ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang terukur dengan pendapatan. Selanjutnya, prinsip ilmu ekonomi. Prinsip ekonomi adalah nilai-nilai yang menjadi pertimbangan suatu tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Beberapa prinsip ekonomi. Yang pertama, membuat skala prioritas. Sebagai contoh, kita itu harus membuat prioritas terlebih dahulu. Kita harus mengedepankan prioritas kita. Yang kedua, prioritas yang lebih penting dan pantas. Kita harus menentukan apa yang lebih penting dan pantas untuk dibeli terlebih dahulu. Yang ketiga, kita harus bersikap hemat agar kita bisa mempunyai tabungan dan simpanan. Yang keempat, bertindak rasional. Lebih suka mempertimbangkan yang sudah matang dan dipertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Tindakan rasional juga bisa diartikan sebagai kepahaman akan alasan dibalik suatu tindakan yang dilakukan. Yang kelima, memperhitungkan untung dan rugi. Jadi, kita itu harus mendapatkan keuntungan, bukan mendapatkan kerugian. Selanjutnya, penerapan prinsip ekonomi. Yang pertama, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan ekonomi untuk menciptakan nilai tambah suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan produksi sebagai produsen. Prinsip yang dapat dilakukan produsen adalah bagaimana proses produksi dapat berlangsung dengan pengorbanan tertentu dan hasil yang melimpah. Yang kedua, prinsip ekonomi dalam program distribusi. Prinsip ekonomi distribusi merupakan kegiatan ekonomi untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Distributor dengan demikian berada di tengah antara produsen dan konsumen. Prinsip yang bisa diterapkan oleh distributor adalah bagaimana barang yang diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen dengan efisien. Efisien di sini bisa diartikan murah, cepat, dan kualitas barang tetap terjaga. Misal, distributor pengiriman barang online shop berlomba-lomba menawarkan harga yang murah dan lebih cepat sampai. Yang ketiga, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi untuk menghabiskan nilai guna atau nilai tanda suatu barang atau jasa. Konsumsi adalah pihak yang menerima barang atau jasa dari produsen lewat atau tanpa perantara distributor. Sekian materi yang dapat disampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Ibu dan Mbak. Jadi di sini
materi ilmu ekonomi minggu ini sudah selesai disosialisasikan, jadi nanti melalui WhatsApp group akan diinformasikan tentang hari apa akan dilaksanakan diskusi untuk memperdalam pemahaman apakah Ibu dan Mbak sudah paham atau perlu ditekankan lagi tentang sosialisasi ini. Jadi sekian video yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan terdapat suara-suara yang membuat video ini tidak jelas. Terima kasih. Selamat siang.